lebih fokus sih. Aku masih nyanyi kok, cuman memang kita ada sampingan ya, dan kita memang senang karena kita senang kuliner, dan kita juga terutama aku suka masak, terus juga dari pengalaman kita berdua ya, kita pengen kalau kemana-mana kita suka traveling, apalagi Iko yang suka syuting di luar negeri, jadi kita butuh sesuatu makanan yang bisa bawa kemana-mana, karena kan kita suka kangen ya makanan rumah gitu. Jadi kita untuk kan kali ini, beda. iya, untuk kali ini kita pengen bikin yang sajian lado itu yang Minangkabau dulu, dan nanti aku pengen bikin seluruh Nusantara. Jadi nanti bulan-bulan berikutnya ada yang dari Manado, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, semua dari Indonesia semuanya. Jadi teman-teman bisa ngerasain makanan Indonesia, bisa dibawa kemana-mana. Begitupun juga dengan Iko. Iko bikin sajian by Iko Wise. Sajian itu adalah food yang di freeze dry. Jadi kalau kita pengen makan sehat ya kita makan buah kan ya. Nah ini makan buahnya kita freeze dry jadi semacam jadi snack. Tapi itu nggak mengurangi rasa dan tidak mengurangi vitaminnya. Jadi kita bisa snacking tanpa harus feel guilty ya jadinya, dan kita bisa bawa kemana-mana juga. Nggak ada bahan kimianya sama sekali, dan Karena bahan pengawet juga nggak ada. teknologi yang terbaru lah buat yang kita mau Kita suguhkan ya. suguhkan nanti, soalnya kan sekarang kan yang buah-buah yang kalian teman-teman lihat tuh. Jadi aku berpartner dengan sahabatku Mita, dan Mita juga mempunyai teknologinya gitu untuk bikin freeze dry itu, dan packagingnya juga jadi lebih inovatif ya. Jadi walaupun tidak dimasukin kulkas dalam suhu ruangan dia bisa sampai setahun. Kalau kita masukin freezer bisa lebih dari 2 tahun. Ini makanan astronot sih. Idenya sebenarnya dari kita berdua, karena kita berdua kan traveling ya. Terus makanya tadi aku bilang terutama Iko yang memang suka syuting di luar, terus kangen makan makanan Indonesia gitu. Jadi kepengen banget bisa bawa makanan dari seluruh Indonesia, bisa dibawa kemana-mana jadinya. Gitu. Karena kan walaupun misalkan di luar negeri ada restoran khusus Indonesia, tapi kan rasanya kan kurang otentik ya. Gitu. Jadi dengan ada sajian lado dan juga fruit yang bisa kita konsumsi kemana aja gitu, nggak harus dipotong-potong ya kan, nggak repot makannya, dan enak jadi snacking ya sajian. Nanti kita bisa, insya Allah kita mau bikin global ya Pak. Insya Allah kita mau kita ekspor ya, buat teman-teman dari luar Indonesia juga bisa cobain bahwa masakan Indonesia tuh the best. Ya. Ya harus lah, karena kita berdua kan memang harus seperti itu ya, dalam hal apapun ya kita harus saling support. Bagus, kayaknya udah cukup ya. Apa? Iko itu suka pindang bandeng, suka banget, terutama masakan ibunya. Harus ibunya yang masak, karena beda tangan beda rasa pasti beda ya racikan. gitu. Jadi kalau dia mamanya selalu masakan itu buat Iko gitu, karena aku sendiri juga nggak bisa bikin. Kadang saya Odi juga kalau di rumah makanan yang sering dia bikin kayak ada kayak sotonya dia emang spesifik kan. Jadi kalau misalkan chef pulang lumayan lama di luar, kan lidah lumayan kangen untuk makan Indonesia gitu. Walaupun kita cari makan Indonesia di sana nggak sesuai sama ekspektasi. Pas kita pulang, pokoknya udah ngancem. Pokoknya pulang Lebaran, bisa bilang satu Lebaran. Soalnya kenapa saya kalau di Indonesia makanannya bisa bilang tuh apapun saya makan, bisa bilang makan jorok. Kalau makan di luar saya pasti otomatis saya makan bersih gitu. Karena di sini nggak terkontrol, apapun disajin semua sama istri. Jadi kalau buat ngediet, yang ada nggak karuan, semuanya dimakan. Soalnya dimasakin sama istri juga. Oh enggak, saya orang Sunda Manado, Iko Betawi Sunda. Betawi rendang. Sampai sekarang bilang orang Betawi. Kita nggak ada orang Minangnya sama sekali. Cuman memang untuk yang seri pertama kita memang keluarin dari seri Minangkabau. Karena kan rendang merupakan masakan terbaik ya.
terenak di dunia. Terenak di dunia. Dan paling awet, lumayan awet Dan rendang. pastinya kan teman-teman kalau kemana-mana nyarinya rendang kan, ya kan? Nah itu dia, rendang banyak di luar, walaupun masakan Indonesia, orang Indonesia, karena bumbunya di sana terbatas, jadi rasanya beda banget. Jadi bukannya rendang, jadi kayak rasa-rasa steak, sate kayak gitu jadi. Jadi memang kita punya chef khusus memang untuk masakan Minang ini gitu. Dan untuk kedepannya lagi, insya Allah kita akan mengeluarkan yang seri-seri dari daerah-daerah yang lain. Misalkan nanti ada Manado series, Jawa Barat series, nanti ada Jawa Tengah. Pokoknya kita pengennya mencakup seluruh Indonesia, Nusantara. Makanan ini konsum di tangga atau mendekati dengan lebaran itu kan momen yang pas juga nggak sih buat teman-teman mungkin yang merayakan lebaran itu. Iya, karena memang aku pikir gini kan, Momentumnya sama. aku mikirnya kan memang ya aku pikir sendiri sih ya, kayak misalkan gitu orang-orang pasti banyak yang males masak ya, tiba-tiba datang lagi tamu, jadi aku pengen ya udah pakai sajian lado aja, tinggal dipanasin udah jadi, kita nggak perlu masak yang macem-macem gitu. Jadi kenapa kita mengeluarkan sebelum lebaran ini, biar teman-teman yang pada mau mudik udah beli dulu gitu, biar nanti mereka bisa sajikan Nggak perlu masak lagi. Saat lebaran sama keluarga gitu. Tapi juga Mbak ketika lebaran tipe orang itu repot di dapur atau seperti apa? lumayan repot karena pada tahu saya doyan masak. Jadi pada nungguin kalau lebaran saya pasti masak. Bagi lebaran ngumpulnya di rumah. Kita lebaran selalu open house di rumah, jadi semua keluarga numpuk di rumah gitu. Blok tuh bahasa Betawi, padahal orang Manado kan. Tahu ya. Tapi biasanya ada tradisi gini nggak sih atau kebiasaan gitu di keluarga boyfriend Audi ketika ngumpul itu kayaknya harus samaan kayak gitu. Ketika dapat endorsan aja mas. Hah? Bikin di butik. Oh mudik. Bro, Orang Betawi. betul kau gitu kan, dape. Tahu ini. Enggak ada karena memang biasanya kalau aku sebelum nikah memang kita kadang mudik ke Bandung ya karena masih ada nenek, karena sekarang udah tidak ada nenek, jadi semuanya di rumah gitu. Bisa dikatakan kayak antusias kakak sama adik seperti apa sih anak-anak happy aja dia pasti, apalagi kalau terbiasa dengan ketemu sama keluarga ya, jadi dia nantiin banget lebaran pakai baju baru ya kan, dapat amplop. Ya anak-anak kan pasti ya yang ditungguin itu. Tapi tipe yang misalnya kalau misalnya habis lebaran itu tipe orang yang pengen keluar liburan gitu nggak sih sebelum lebaran? Kita justru pengennya liburan pas orang lagi nggak liburan. Biar nggak bareng orang liburan gitu, karena pasti kan kalau liburan bareng tuh orang semuanya liburan gitu. Jadi kita pengen ya, karena kita bukan orang kantoran ya gitu, jadi pas saat orang sudah masuk kerja kita gantian liburan ya Gantian liburan. gitu, tergantung jadwal kita masing-masing juga. Selama menjalani lebaran nggak pernah liburan keluar negeri liburan sama keluarga gitu. Ya kalau misalkan kita ada kesempatan ya pastinya kita liburan ya, kemana aja tergantung mau kemananya gitu, atau Tergantung mau gimana. dapat duitnya dulu bro. Kalau gue digebukin baru dapat duit. Susah cari duit bro. Ya pastinya silaturahmi dengan semua keluarga ya, dengan orang tua, dengan keluarga semua. Ya itu sehari 1 sampai seminggu sih kita. Soalnya kebetulan orang tua saya orang paling tua sekarang kan, jadi semua keluarga sepupu datangnya ke orang tua, ke mama gitu. Jadi keluarga papa juga misalnya udah pada nggak ada beberapa juga masih tetap lebih tua orang tua, jadi semua numpuknya ke rumah. Saya lebaran nggak lebaran tetap open house ya. Artinya setelah lebaran tuh nggak ada ambil job gitu ya Mas? Ambil job, tergantung kalau misalnya ada tawaran kita nggak ada kerjaan kerja, kalau nggak ada kerjaan Pastinya kan kalau kerjaan kayak kita kan, apalagi Iko ya nggak mungkin dadakan ya mas. Jadi mungkin untuk film apa segala macam kan udah dari kemarin-kemarin gitu, tinggal dikasih tahu berangkatnya kapan, gitu, syutingnya kapan kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya
pokoknya setelah lebaran ini pasti kita udah mulai kerja-kerja lagi. Tahun ini perayaan lebarannya ada yang berbeda nggak sih? Mas Iko dan Mbak Audi? Dan maknanya seperti itu kan udah nggak covid Lebih bebas sih, jadi banyak ketemu yang Iya. udah jarang ketemu sama keluarga, yang nggak pernah ketemu, akhirnya sekarang ketemu lagi. Iya. Biasanya kan yang satu di mana nggak boleh karena lagi kena ada covid apa segala macam. Kalau gitu kita kan kurang afdol kalau benar belum ketemu salaman, Iya. pelukan sama keluarga gitu. Kalau kemarin kan 2 tahun bro nggak ketemu sama sekali. Iya, ada yang kita pakai online. Iya. Jadi sekarang alhamdulillah semuanya insya Allah bisa berkumpul. Saya juga belum dibagi apa. Setiap hari transfer mulu. Curhat. Tahu. Ya pokoknya ya itulah tradisi kita ya biasanya ya, kasih apa namanya cecepan, cek orang Sunda mah cecepan gitu buat anak-anak ya pasti. Pasti kan saya kalau kayak kakak juga kan suka banget dikasih cepat gitu. Hmm. Sesering apa sih kalau misalkan lagi lebaran itu ngasih ke anak-anak gitu kan? Apalagi lebaran. Sesering kita dapat duitnya aja. Kalau kita dapat duit kita bisa ngasih. Kalau nggak dapat duit gimana mau ngasih? Apanya? Beli. Saya kalau buat itu lepas tanggung jawab biar Enggak. Saya nggak pernah minta THR sama dia, paling buat belanja aja, buat belanja makanan aja. Karena kan kita open house ya, jadi pasti banyak orang datang. Jadi ya pastinya kita mesti belanja, ya kan? Gitu. Paling itu aja sih. yang saya kenal soalnya di dunia ini istri yang soleha dia nggak pernah minta THR. Makanya rezekinya lancar terus. Tapi jangan ngomong sekarang, ntar dia pasti ditagih lagi. Kata sulit. Ya jadi cuma buat belanja aja. Kira ini juga nggak sih nah, mempertimbangkan kalau misalnya pikir harus melihat keluar harus segala macam. Bisa banyak pertimbangan untuk mengeluarkan uang gitu. Sebagai kepala. Kalau saya ya balik lagi mas, saya kan bukan kerja kantoran ya. Jadi bisa dibilang seasonal kali ya kerjanya. Kerjaan saya pun kalau lagi pas kerja saya meninggalkan keluarga, nggak sehari 2 hari, itu berbulan-bulan, pernah setahun saya. Jadi semaksimal mungkin pada saat saya ada di rumah, semaksimal mungkin waktu saya buat keluarga dan buat anak. Jadi buat masalah rezeki, balik lagi itu Allah yang ngatur. Jadi yang penting pada saat saya keluarga di rumah sama keluarga, saya habisin waktu saya sama keluarga, sama anak, sama ibu saya, sama yang orang tua saya masih ada. Kalau misalnya pada saat kerja pasti saya jauh dan nggak mungkin pulang pergi. Jadi buat masalah keuangan segala macam yang mas tanya itu saya bilang pada saat hari libur weekend saya habisin waktu sama keluarga untuk weekend lah, spending time sama keluarga. Tahu di dan Siko biasanya kalau lebaran barang apa sih harus ada gitu, selain makanan, hal yang harus ada di saat lebaran walaupun makanan apa? Keluarga. Iya bener dong. Hal yang harus ada. Oh barang. Piring garpu, sendok. Lu mau makan apa kalau nggak ada itu? Ini bro, sayur ketupat, Barang, dia bilang barang, bukan makanan. itu kan barang. Oh saya makan. Jadi makanan bisa ke barang. Apa Nggak barang? ada sih, nggak ada. Nggak ada yang spesifik bro, nggak ada yang ribet-ribet kok. Nggak ada, kita nggak ribet-ribet. Bunga bangke. Bunga. Oh enggak. Kita biasa-biasa aja, nggak dekor-dekor biasa aja. Ntar juga hancur lagi banyak anak-anak. Udah? Mantep, bagus udah. Oke. Tuh. Udah kayaknya. Terima kasih. Terima kasih, Tante. Nyobain ladonya. Hah? Dari tadi nggak foto? Saya mengucapkan belum ya? Foto apa? Foto kan? Di Saya Audi Wais. Assalamualaikum Iko Wais. Kita berdua yang mengucapkan Minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun ini semua ibadah kita diterima oleh Amin ya Allah Allah. Taala. Maafin
maafin semua dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Tetap sehat semuanya ya. Sehat, lancar. Sukses. Amin. Panjang umur, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.